Kamu kenal nggak sama satu tokoh ini? Iya, dia lagi heboh banget, Bryan Johnson namanya. Usia kronologisnya sekitar 47 tahun. Tapi dia bilang dia bahkan spend sampai 2 juta dolar untuk bisa balik umurnya sampai balik ke 18 tahun lagi. Kira-kira dia bisa balik lagi atau enggak ya, menurut teman-teman? Hai semuanya, saya Dr. Tony dari Unicare Aesthetic Clinic. Yes, Bryan Johnson, dia ngabisin duit yang lumayan banyak karena pengen usia biologisnya balik lagi jadi muda. Dia bahkan ngelakuin minum banyak pil atau vitamin yang dia lakukan, tidur yang banyak, olahraga, supaya dia punya badan bisa balik umurnya backwards lagi ke umur 18 tahun. Sebenarnya ini sesuatu yang menarik. Kira-kira bisa nggak ya kita tuh balik ke usia yang lebih muda lagi? PBB sebenarnya sempat ngomong dan ngasih tahu bahwa kualitas hidup orang akan makin hari akan makin panjang. Kenapa? Karena usia harapan hidup orang semakin akan pengen panjang. Dia memprediksi bahwa populasi usia manusia nih di 65 tahun ke atas di tahun 2019 bilang bahwa akan naik dari 9% jadi 16% di 2050. Prediksinya bahkan bilang di usia 80 tahunan ke atas akan naik populasinya jadi 3 kali lipat lebih banyak dari saat ini. Kok bisa kayak gitu? Menurut saya pribadi sebenarnya hal ini mungkin aja terjadi karena makin hari manusia tuh akan makin aware sama kesehatan. Makin hari orang akan mau punya umur hidup yang panjang. Umur 60 tahun, 70 tahun pasti rasanya jadi semakin pendek karena makin hari manusia pasti akan dengan perkembangan teknologi yang makin pesat, AI di mana-mana, dan ada satu lagi nih teman-teman yang mungkin kita perlu tahu, ada perkembangan stem cell yang hari-hari ini lagi hangat-hangatnya datang dan muncul. Ini bisa jadi mungkin sekali bahwa usia harapan hidup orang akan jadi makin panjang, akan makin dan mungkin someday di umur usia 100 tahun kita masih bikin video dan ngobrol kayak gini teman-teman. Yang teman-teman tahu stem cell itu ada banyak macam. Ada yang datang dari embrio yang sampai hari ini belum pernah akan bisa di dan di ACC sama seluruh dunia tentunya karena stem cell dari embrio ini sama seperti membunuh orang gitu ya. Tapi yang sudah banyak penelitiannya, banyak dilakukan itu stem cell dari tali pusat atau dari umbilical cord. Sebenarnya yang menarik adalah kenapa stem cell ini bisa jadi harapan baru atau kunci dari usia orang bisa hidup panjang. Karena menurut saya pribadi stem cell ini bisa jadi game changer di industri ini yang bisa mengubah orang punya hidup dan kualitas hidupnya jadi lebih panjang. Kenapa gitu? Karena stem cell itu kayak sel punca, kayak sel induk yang dia punya sifat bisa untuk replikasi. Bayangin kalau badan kita rusak, selnya rusak dan replikasinya sampai ke tingkat sel loh. Dan selnya rusak, kita mungkin belum merasa apa-apa, tapi begitu selnya atau manusia itu kan terkumpul dari banyak jutaan miliar sel gitu ya. Tapi sel-sel yang rusak ini dikasih stem cell yang dari umbilical yang masih puncaknya, dia punya sifat bisa replikasi, dia bisa punya sifat memperbanyak dirinya, bisa punya sifat anti radang, bisa punya sifat memperbaiki yang rusak. Jadi sel kita bisa muda terus. Bayangin kalau kamu punya mobilmu dirawat rutin, dijaga kesehatan mobilnya, dan mobil itu umurnya panjang. Nah sama kayak badan kita. Badan kita ini kan punya pasti paparan matahari, paparan makanan, stres, pola hidup yang nggak baik, akhirnya dari tingkat organnya bisa rusak dan nggak cuma organnya rusak, diabetes misalnya contohnya yang paling gampang. Diabetes itu sangat merusak sel secara seluruh tubuh. Dengan adanya stem cell ini, dia bisa memperbaiki seluruh sel dengan sangat baik. Jadi outcome dari stem cell ini pasti akan sangat baik sekali. Jadi buat saya secara pribadi sebenarnya stem cell ini bisa jadi game changer. Kenapa? Karena dia punya potensi yang sangat baik, regenerasinya tinggi, dan buat FYI buat teman-teman supaya teman-teman tahu, stem cell ini akan jadi, terutama yang dari umbilical ini bisa jadi salah satu yang membuka
banyak penelitian berikutnya, penelitian tentang stem cell ini ke depannya, dan saya cukup yakin bahwa ke depannya nanti akan ada banyak outcome atau banyak hasil dari penelitian yang menjanjikan buat kita supaya kita bisa hidup lebih panjang, bahkan memperbaiki berbagai macam penyakit. Kenapa kayak gitu? Karena stem cell ini dia punya potensi regenerasinya tinggi, memperbaiki kerusakan di tingkat selnya tinggi. Gak cuman itu, dia memicu reaksi imun yang sangat rendah. Jadi dia sangat stabil, dia aman, dia nggak bikin alergi. Kok bisa, dok? Nah, jadi di penelitian terbarunya, umbilical cord atau tali pusat itu mengandung sangat rendah namanya HLA, dan ini menunjukkan bahwa reaksi alergi pada badannya akan sangat rendah dan very aman, jadi nggak akan ada terjadinya reaksi rejection atau penolakan dari tubuh waktu kita penyuntikan stem cell ini. Stem cell ini udah pernah dipakai untuk apa aja ya, dok? Nah, stem cell sebenarnya udah mulai banyak dipakai, teman-teman. Di Indonesia sendiri udah mulai banyak center-center pendidikan kesehatan yang mulai pakai, rumah sakit yang mulai pakai. Untuk kasus stroke kita udah mulai digunakan, Parkinson ini memberikan outcome yang lumayan baik, diabetes, regeneratif, penyakit regeneratif hypertension, gagal ginjal jadi salah satu yang menjanjikan sepertinya untuk diberikan stem cell, apalagi wound healing, luka, dan yang terakhir yang lumayan banyak dipakai di klinik kita yaitu untuk anti aging atau anti penuaan. Kenapa kayak gitu? Karena kita tahu bahwa stem cell itu pada dasarnya dan pada umumnya dia punya sifat mempercepat perbaikan kerusakan jaringan. Dan dia karena ada anti-inflamasinya, anti nyerinya, spesialis ortopedi bahkan menggunakan untuk OA di bagian lutut untuk mengurangi nyeri. Jadi steroid itu udah mulai di take out. Sekarang orang mulai nyuntikin stem cell atau turunannya sekretom ke genu, ke lututnya pasien-pasien yang dengan OA. Dia mengurangi gejala autoimun, menekan peradangan, bahkan mengganti sel dan jaringan yang rusak. Bayangin, stem cell bisa jadi salah satu jawaban yang sangat baik untuk masalah yang akan terjadi waktu kita tua ini. Jadi buat saya sangat mungkin bahwa someday kita bisa umur yang lebih panjang. Pertanyaannya adalah yang paling sering keluar ke saya adalah kalau saya diabetes atau kalau saya Parkinson atau kalau saya gagal ginjal, saya bisa berhenti nggak, dok, cuci darah? Saya bisa berhenti nggak, dok, minum obat diabetes? Jadi saya cukup stem cell dan saya sembuh. Nah, kalau ini mungkin 10 atau 15 tahun lagi ditanya dengan penelitian yang sudah cukup banyak, sudah terbukti. Jadi kedokteran ini memang based on evidence-based medical gitu, evidence-based medicine gitu ya. Harus terbukti dengan baik, dengan sangat baik, baru kita bisa bilang, oh iya bisa gitu. Karena ini sesuatu yang baru tapi menjanjikan, jadi sampai baru di tahap adjuvan atau tambahan gitu ya. Kalau teman-teman punya diabetes saat ini, boleh nggak diterapi stem cell? Boleh banget. Seperti yang kita tahu bahwa orang dengan penyakit diabetes misalnya, dia punya masalah dengan reseptor untuk menangkap gulanya, diabetes tipe 2 ya misalnya. Jadi gulanya banyak beredar di darah, nggak bisa ditangkap, karena nggak bisa dideliver ke organ yang membutuhkan gula. Badannya craving sama gula, tapi gulanya ada di dalam peredaran darahnya, nggak bisa diambil. Ini teman-teman dengan diabetes tipe 2 gitu ya. Kalau tipe 1 beda lagi, memang masalahnya di pankreasnya yang nggak bisa ngasilin insulin gitu. Bisa nggak stem cell masuk? Ada aja celah, dengan harapan bahwa stem cell-nya bisa memperbaiki sel yang rusaknya di tingkat pankreas atau di tingkat reseptornya. Pertanyaannya, bisa sembuh nggak, dok? Nah ini teman-teman, bayangin ya, kita setiap kali stem cell biasanya 100 juta sel. Dengan harapan dia bisa memperbaiki diri, dia bisa waktu disuntikin ke badan, dia ikut peredaran darah, dia masuk ke jaringan, dan dia bisa memperbaiki dengan fungsi yang tadi saya sebutin. Tapi kita nggak bisa kontrol dia mau kemana. Ini masalahnya. Stem cell itu nggak bisa dikontrol bahwa lu pergi ke stem cell, kamu pergi ke stroke ya, pergi ke otak karena lagi stroke misalnya. Nggak bisa gitu. Di stroke itu adanya namanya blood-brain barrier, ada barriernya gitu ya, dan ada tekniknya kalau mau masukin untuk kasus stroke itu, atau untuk reseptor gitu maksudnya, atau untuk diabetes atau pradiabetes gitu, yang teman-teman yang didiagnosa pradiabetes. Bisa nggak
Bisa, saya bisa bilang bisa, tapi saya nggak bisa janjikan bahwa pasti sembuh atau pasti diabetesnya bisa berhenti. Kenapa? Karena waktu disuntikin ke badan kita, stem cell-nya akan bekerja untuk mencari yang rusak. Pertanyaannya sekarang, badan kita udah serusak apa? Organ kita udah serusak apa? Dan ini yang penting, makanya biasanya kita para dokter-dokter estetik atau dokter-dokter anti-aging ini akan screening dulu masalahnya ada sampai mana, udah seperti apa. Jadi kita bisa tahu bahwa kira-kira butuh stem cell berapa banyak dan mungkin perlu pengulangan. Dan ini yang perlu teman-teman sadari dan tahu bahwa kalau ditanya apakah bisa sembuh secara total, pasti saat ini dengan penelitian yang masih sangat terbatas karena ini masih sangat baru, nggak ada yang berani ngomong bahwa ini pasti bisa sembuh. Saya rasa sampai hari ini belum ada yang berani ya ngomong, spesialis sekalipun pasti belum ada berani yang ngomong. Tapi membantu mempercepat penyembuhan, membantu untuk organnya jadi lebih baik, kerusakan organnya jadi jauh lebih minimal, ini sangat mungkin terjadi dan pasti bisa. Gitu. Balik lagi ke stem cell buat penuaan gitu ya, dimana ada celah bahwa kalau kita menua kita bisa nggak dok di stem cell untuk anti penuaan? Tentu bisa gitu ya. Studinya bahkan bilang dan menunjukkan bahwa stem cell itu bisa memperbaiki jaringan dan sel tua yang tadi kita udah bahas, meningkatkan elastisitas kulit dan produksi kolagen di bagian muka, badan dan tubuh secara spesifik, mengurangi inflamasi secara sistemik, meningkatkan sistem imun yang ada di dalam badan kita. Jadi sangat mungkin bahwa Bryan Johnson itu gitu ya, sangat mungkin kalau kita mau kayak dia untuk backwards umur kita, tapi mungkin bukan ke 18 tahun juga, tapi yang saya yakin bahwa sangat mungkin prediksi seperti PBB, WHO bahkan udah bilang bahwa usia harapan hidup akan sangat panjang gitu ya. Nah, di Unicare sendiri sebenarnya kami menggunakan stem cell dan turunannya sekretom yang dari teman-teman dari Kalbe atau Regeni Kalbe. Nah, kenapa kita akhirnya memilih, sebenarnya ada banyak center pendidikan di Indonesia yang mulai production dengan stem cell ini. Tapi kenapa kita pakai yang teman-teman dari Regeni Kalbe? Karena dia sampai hari ini yang sudah pegang sertifikat GMP dan CPOB, cara pembuatan obat yang baik dari BPOM. Dan setelah berkunjung, setelah lihat labnya, kita cukup sadar dan cukup yakin gitu sebenarnya sama teman-teman dari Kalbe bahwa sekretomnya atau stem cell yang diproduksinya sangat aman dan sangat baik. Sebenarnya saya sudah mulai menyuntikkan stem cell ini di beberapa pasiennya Unicare. Salah satunya yang paling fenomena adalah yang terakhir, suami istri Akong sama Ama umur 90 tahun sama 88 tahun disuntikan sekretom dengan sekian jumlah, kurang lebih kalau saya nggak salah waktu itu 80 juta sel per orang waktu kita suntikan itu. Yang menarik sebenarnya cerita dari Akongnya, karena hari itu Akongnya lumayan mengalami penurunan dari sisi fungsi kognitif, dan bukan cuma kognitif ya, biologisnya, badannya mulai penurunan, bolak-balik masuk rumah sakit karena ada masalah dengan pencernaannya, nggak bisa bergerak, nyeri di sendi lututnya, ada peradangan dan infeksi. Pas bertemu dengan saya, berapa kali kita rawat, kita beresin infeksinya dulu. Selesai itu ada pendarahan saya ingat kasusnya ada pendarahan di GI-nya, di saluran cernanya, diberesin dan akhirnya kita berikan stem cell. Yang menarik adalah proses penyembuhannya kurang dari 1 bulan, keluarganya telepon saya dan bilang, kapan Akong bisa stem cell yang kedua gitu ya. Ini menarik sekali buat saya, kenapa? Nah, terakhir saya kunjungi beliau setelah 1-2 bulan, setelah 2 bulan setelah penyuntikan stem cell, beliau sudah bisa berdiri, sudah bisa jalan sendiri, makan udah sangat baik, kesadarannya udah sangat baik, bahkan mengenali saya sebagai dokternya yang hari itu bahkan gak kenal. Ya, ini bukti bahwa stem cell bisa jadi celah yang baik untuk memperbaiki bahkan di tingkat sel yang rusak. By the way, untuk teman-teman tahu, Akong didiagnosa sebagai atrofi pada demensia atau kasusnya itu pengecilan pada otaknya. Jadi udah mulai kelihatan kecil-kecil, jadi terjadinya demensia pada otaknya. Nah, saya berharap sebenarnya di CT scan lagi atau di MRI ulang supaya kita bisa evaluasi perbaikan dari otaknya. Tapi sampai hari ini kita belum dengar. Nah, kita doain, yang kita lihat secara klinis Akongnya sangat baik sampai hari ini. Yang kita doain supaya umurnya makin panjang, supaya Akong kita bisa lihat mungkin umurnya 100 tahun gitu ya teman-teman. Semua orang pada dasarnya pasti akan menua, tapi itu pilihan kita mau menua seperti apa. Dengan
adanya banyak cara seperti yang dilakukan oleh Bryan Johnson, sebenarnya mungkin stem cell bisa jadi salah satu pilihan kita. Nah, teman-teman, saya pribadi sebenarnya lagi ngambil kuliah anti-aging. S2 saya yang berikutnya adalah sebenarnya saya lagi ngambil anti-aging untuk mempelajari stem cell ini secara menyeluruh, mengetahui bagaimana prosesnya. Nah, dengan kayak gini harapannya saya bisa bantu lebih banyak pasien lagi mengenal bagaimana stem cell ini, supaya bahwa menurut saya ini akan jadi game changer atau sebuah harapan baru untuk pasien-pasiennya Unicare, pasien-pasien saya di Unicare Estetik ini. Kalau teman-teman masih penasaran, mau ngobrol lebih banyak, mau konsultasi, free kok konsultasinya gitu ya, boleh klik link di deskripsinya, boleh follow Instagramnya Unicare, boleh follow Instagramnya saya @tonyperianto, dan sampai ketemu di Unicare Aesthetic Clinic. Smart Beauty, Smart Value. Unicare Aesthetic Clinic, be the best version of you. Thank you guys.